Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena ada kesalahan teknis ya. Mungkin saya ulangin dari saham Google ya. Tadi lupa tidak live YouTube. Mungkin beberapa investor nasabah yang ikut live YouTube kok belum mulai. Ini ada pertanyaan masuk, Pak. Belum mulai kelasnya karena ikut live YouTube. Baik, selamat sore Bapak Ibu yang ikut di live YouTube. Maaf ya. Baik, saya akan ulangin karena ini baru mulai dari saham Google ya. Nah, saham Google tren atau struktur market time frame weekly tren naik. Jadi kita untuk melakukan entry follow buy cukup bagus peluangnya ya. Kenapa? Karena tren sudah valid naik ya. Nah, sudah saya jelaskan karena lower low-nya ya tidak mampu di breakout bahkan membuat higher low. Jadi trennya sudah mulai naik, oke, dan membuat higher high. Jadi tren besarnya atau tren mayornya sudah naik, kita tinggal entry di time frame daily-nya. Koneksi kurang bagus ya. Oke, sudah. Baik, saya lanjut. Mohon maaf karena ada koneksi kurang bagus. Nah, kembali lagi ke saham Google. Ya, saya ulangin time frame besarnya weekly trend naik. Jadi peluang untuk buy cukup bagus. Kita tinggal menurunkan time frame di time frame daily. Nah, di time frame daily ini sekarang Bapak Ibu melihat atau chart grafik time frame daily. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya posisi saham Google, Pak, saya mau beli saham Google di berapa, Pak? Tunggu koreksi ya, karena kalau sekarang harganya 104 mendekati tertingginya yang kemarin. Tunggu koreksi sesuai sinyal kami yang saya keluarkan di area buy 98 sampai 96. Ya. Jadi di sini ada area support ya, yang di breakout berubah jadi resisten, ini resisten di breakout jadi support. Jadi kalau ada koreksi turun ke 98 lah mendekatin sampai 96, silakan Bapak Ibu yang mau beli saham Google. Untuk targetnya, target pertama yaitu resisten higher high tertinggi yang sebelumnya yaitu di 108 sampai 109. Ya, jadi misalkan benar-benar ada koreksi nanti malam atau besok ya ke 98, 97, 96 Bapak Ibu boleh melakukan entry beli. Terus target profitnya tunggu ke resisten pertama ini untuk jangka pendek di 108 sampai 109. Nah, di sini kalau saya ukur sudah kurang lebih 10% ya. Nah, kurang lebih 10% sampai 11%. Nah, untuk jangka menengahnya resisten selanjutnya yaitu 117 kurang lebih karena saya tarik berdasarkan Fibonacci dari tertingginya ke terendahnya. Ya. Di sini resisten pertama higher high sama resisten berdasarkan Fibo. Ya, ini jadi cluster, ini kuat sekali. Jadi Bapak Ibu boleh di sini lakukan take profit untuk jangka pendek. Untuk TP atau target resisten kedua ini di area sini. Ya, 116 sampai 118 ya. Resisten 50% berdasarkan Fibonacci. Ya. Dan target tertingginya sementara saya melihat di 123, 125. Karena di sini kuat sekali ya. Ada support di breakout baru tertest atau satu kali. Nah, ini ada resisten 61,8 juga. Silakan tentukan
target profit sesuai keinginan Bapak Ibu. Cukup untuk saham Google, Pak, saya sudah beli, belum dilepas. Ya, kalau Bapak Ibu sudah beli belum dilepas, nah misalkan nanti malam mau lepas untuk jangka pendek kembali ke harga tertingginya sebelumnya yaitu 107, 108, boleh. Tinggal Bapak Ibu ukur belinya di berapa. Minimal lah jangka pendek kurang lebih 10%, 8%, 9, 10% sudah cukup. Ya. Atau menunggu sekalian data inflasi. Karena kalau inflasinya benar-benar aktualnya turun, mungkin target saham Google akan naik terus minimal ke 117. Ya, kita tunggu. Tapi sebaliknya, kalau data inflasi nanti sama atas 6% atau di atasnya, nah kemungkinan akan terjadi koreksi lagi ke area support ini. Baik, clear untuk saham Google. Saya lanjut ke saham selanjutnya yaitu Alibaba, karena kita sudah mengeluarkan sinyal Alibaba juga. Sinyal Alibaba kita keluarkan di Alibaba untuk time frame weekly untuk melihat tren besarnya. Jadi tren untuk saham Alibaba ini permulaan baru sinyal awal akan ada perubahan downtrend ke uptrend, tapi masih belum valid karena menunggu lower high-nya ini ya, lower high ini di breakout. Jadi secara struktur ini masih turun, tapi ada sinyal awal perubahan akan terjadi, yaitu pertama trendline ya, trendline resisten ini sudah di breakout. Oke. Yang kedua, lower low tidak mampu di breakout, jadi membuat higher low, ketinggian baru. Disinilah awalnya. Dan juga saya melihat ada pola chart pattern perubahan ya, potensi ya, yaitu inverted HNS atau head and shoulder ya, dari sini dari mana? Oke. Nah, dari swing terakhir kok nggak muncul. Bentar ya. Oke. Baik, saya refresh dulu. Nah, di sini ada pola chart pattern ya, inverted HNS. Saya tarik dari sini. Oh, nggak mau. Oh, nggak mau nih. Maaf, koneksinya lagi ya. Tes 1, 2, koneksi. Tolong dibantu. Kok? Oh iya, koneksinya agak terganggu. Oke, ini koneksi agak terganggu ya Bapak Ibu. Koneksinya sore kali ini saya nggak tahu, ya, nggak seperti biasanya ada gangguan koneksi internet. Jadi saya menurunkan time frame, menaikkan dan mengeluarkan pola di sini agak berat ya. Saya refresh dulu. Oke, sudah. Oke, saya lanjut ya. Ini saham Alibaba ada potensi chart pattern. Jadi inverted HNS ini chart pattern reversal. Nah, biasanya perubahan dari uptrend ke downtrend ada pola chart pattern
HNS ya, ini terlihat ya bahu kiri, leher, headnya ini. Jadi menunggu break-nya ini. Jadi resistennya kurang lebih 120. Ini untuk Alibaba. Ya. Jadi kalau mampu breakout ini, Alibaba akan lanjut naik. Ya. Dan saya akan mengeluarkan sinyal lagi ketika mampu membreakout resisten ini. Ini kuat sekali. Kalau mampu di breakout, dia akan terus lanjut naik. Ya. Jadi di sini ada area resisten yang sangat kuat di 120 sampai kurang lebih 125 ya di sini. Nah, di sini ada support ya. Jadi kalau Alibaba mampu membreakout ini ya, dia akan lanjut naik, minimal targetnya ke lower high ya. Ini lower high-nya tertingginya 180. Ya. Oke. Kalau berdasarkan Fibonacci, kita cari cluster resisten. Di sini ada cluster 50%, ini jadi target medium, target pertama yang di sini. Terus ada resisten juga di sini 38, 157. Inilah target-target untuk saham Alibaba. Jadi kuncinya harus mampu membreakout ini. Ya. Jadi kalau sudah membuat higher high ya, jadi setelah lower low, lower high, di sini higher low, di sini higher high, ini sudah valid naik. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu yang punya saham Alibaba, kalau belum ada koreksi turunan, silakan lakukan entry beli. Nah, sinyal saya sudah keluarkan, ya, area belinya kemarin saya mengeluarkan sinyal kurang lebih di 90 sampai 92 ya di area sini untuk yang belum punya saham Alibaba. Nah, kalau terjadi koreksi penurunan silakan lakukan beli. Ya, karena sudah ada sinyal awal perubahan dari downtrend ke uptrend. Jadi cukup aman ya karena sebelumnya ya, Alibaba terus turun karena belum mampu membuat higher low ya, lower low di ya, terus membuat lower low. Nah, sekarang sudah ada sinyal awal, trend line-nya juga sudah di breakout, tinggal menunggu tembus ini. Ini ada pertanyaan, sudah beli Alibaba, jangka pendeknya dilepas di berapa, Pak? Resisten pertama ini ya, 118, 120. Jadi kalau Bapak Ibu mau jangka pendek, ya boleh lepas dulu di 118, 120 kurang lebih. Siapa tahu nggak mampu terjadi koreksi lagi terus naik, nah, bisa ya. Nah, tapi kalau dia mampu membreakout, ya dia akan lanjut naik. Jadi kuncinya resisten pertamanya di sini, ya di 118 sampai 120. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah beli terus mau lepas, target jangka pendeknya yang tertinggi lower high ini ya 118 boleh lepas dulu atau mendekatin 117 karena sudah lumayan. Kalau ngikutin sinyal kami yang 85 sampai 90 itu sudah 30% kurang lebih ya profitnya. Jadi cukup bagus ya. Boleh ya di close profit dulu di sini, tunggu sinyal kedua. Nah, jadi saya menunggu sinyal juga kalau naik, menunggu breakout, saya keluarkan sinyal di sini karena resisten ini kuat. Kalau mampu di breakout, jadi fungsinya jadi support kuat nanti. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak mampu, ya saya nunggu mengeluarkan sinyal di support yang ini. Ya. Dan ini saya sudah keluarkan, silakan Bapak Ibu yang belum punya saham Alibaba nanti malam besok atau sampai menjelang payroll ya besok ada koreksi ke 8 sampai 92 ya. Nah, bolehlah 90 ya. 90 sampai 92 lakukan entry beli. Oke, cukup untuk Alibaba karena banyak pertanyaan, Pak.
saham kok nggak gerak, Pak. Inilah yang saya maksud fase konsolidasi. Jadi fase konsolidasi itu bisa fase penerusan atau pembalikan. Jadi investor menunggu, ya, ada sesuatu yang ditunggu. Itulah fase konsolidasi. Biasanya marketnya itu sideways, range-nya pendek dan bergerak di sana-sana aja. Jadi berdasarkan time frame daily, Alibaba ini 1, 2, 3, 4, 5 hari ini gerakannya hanya di 98, 103 ya. Sama, semuanya ini fase konsolidasi. Jadi fase konsolidasi itu fase sideways atau flat, datar. Beberapa hari saham fasenya masuk ke fase konsolidasi ya. Begitu juga saham lainnya. Kenapa? Karena ada data penting yang ditunggu, yaitu payroll, non-farm payroll besok, dan data inflasi minggu depan. Oke, karena nggak ada pertanyaan untuk saham Alibaba, cukup ya. Jadi kesimpulannya saham Alibaba, kalau tertarik mau beli saham Alibaba, belum punya barang, belum punya posisi, tunggu sedikit koreksi, karena sekarang di 98, tunggu koreksi ke 92 sampai 90. Lakukan entry beli. Target profitnya resisten pertama di 118. Clear ya? Kenapa kita berani mengeluarkan sinyal lagi? Karena di time frame weekly, tren saham Alibaba ada potensi perubahan dari downtrend berubah mau jadi uptrend. Baru potensi ya. Nah, sinyal awalnya sudah saya jelasin, breakout adanya trendline ini resisten dan lower low-nya tidak mampu di breakout. Jadi kalau misalkan terus turun, harusnya setelah naik di sini membuat lower low lagi, tapi dia nggak mampu membuat higher low, ya, low-nya lebih tinggi terus. Ya. Cukup, saya lanjut sekarang ke saham berikutnya yaitu Disney. Baik, saya lanjut ke saham Disney. Jadi saham Disney ini time frame weekly-nya hampir sama dengan saham sebelumnya, saham Google ya dan Alibaba. Alibaba, di mana secara struktur masih downtrend, tapi sudah ada sinyal awal perubahan dari downtrend ke uptrend, dimulai dari trend line-nya ini di breakout, udah ditembus. Dan low-nya, lower low-nya, ya, ini tidak mampu di breakout. Ya, ini lower low terendah terakhir, tidak mampu ditembus ya di breakout. Ada potensi perubahan dari downtrend ke uptrend. Nah, di sini sudah valid terjadi swing low, higher low-nya sudah terbentuk. Nah, jadi saya melihat akan ada kelanjutan naik dengan target resisten trendline ini dulu ya, atau resistennya ini. Jadi target resisten itu di 118 ya, di sini. Jadi perubahan dari downtrend ke uptrend baru valid, baru benar-benar naik untuk saham Disney ketika lower high ini mampu di breakout ya. Jadi ini higher low, lower high ya, downtrend terbentuknya lower low dan lower high ya, low-nya semakin turun, lower high ini low-nya semakin turun, tertingginya semakin turun. Nah, ini lower low, low-nya semakin turun. Nah, disinilah awalnya ya di breakout, terus ini lower high, ini tidak mampu membuat lower low baru ya. Jadi tertahan di sini, membentuk higher low, terus rebound naik. Harusnya dia secara teori akan lanjut, target resistennya trendline ini dulu. Ya, Bapak Ibu, ini target resisten dulu. Ya. Nah, terus yang kedua ini, kalau mampu di breakout lower high-nya, artinya valid saham Disney tren naik. Balik ke harga posisinya. Bapak Ibu yang belum punya saham Disney,
ini peluang boleh beli untuk saham Disney karena ada sinyal awal perubahan dari uptrend ke downtrend. Dari downtrend ke uptrend. Oke. Nah, bagus. Di berapa belinya, Pak? Jadi boleh buy now karena sinyal sudah naik. Ya. Saya ganti ke time frame daily. Kayaknya akan lanjut naik, belum terjadi swing low. Ya. Jadi boleh buy now. Jadi kalau tanya, Pak, saham Disney bagusnya beli di berapa? Kalau saya buy now, buy langsung. Ya, karena harganya masih dalam area beli sinyal kami 99, 100 sampai 95 ya, kurang lebih. Targetnya sudah saya sampaikan, yaitu trendline ini kurang lebih 112, lihat aja nanti. Nah, yang kedua 118, jadi sudah cukup ya. Kalau untuk jangka pendek, kalau Bapak beli di sini, ke target ini udah 13%, trendline ke lower high ini 18% untuk jangka pendek. Cukup ya untuk saham Disney. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang belum punya saham, ada peluang di saham Disney, terus saham Alibaba tapi tunggu koreksi, ya. Saham Google pun sama, ya, karena sudah naik. Saham Disney masih naiknya belum banyak, tidak seperti saham Alibaba, jadi masih masuk dalam kategori area beli. Silakan nanti malam boleh langsung buy now untuk saham Disney. Cukup, saya lanjut ke Amazon. Kan struktur market ini time frame weekly, ya ini ini lower low-nya. Jadi hampir sama dengan saham Disney. Jadi ada perubahan sinyal awal perubahan downtrend ke uptrend. Ya, di sini copy paste. Oke, ini sinyalnya kurang bagus ya. Saham Amazon. Jadi sinyal perubahan sudah belum terjadi ya di sini ya. Tapi sudah membentuk higher low ya. Artinya lower low-nya tidak mampu di breakout yang ini. Nah, jadi dari high-nya di sini ya. Nah, ini double top, lower low, lower high, lower low, ya, lower high di sini lower low, ini lower high dan tidak mampu membuat lower low. Ya, kalau lanjut downtrend harusnya mampu membreakout ini. Tapi dia tertahan di sini sekarang ya, berada di resisten. Jadi disinilah fase konsolidasi. Kalau saya turunkan ke time frame daily, tadi malam saham Amazon terjadi koreksi turun karena tertahan di resisten berdasarkan trendline juga ini. Ya. Saya lihat turunnya paling jauh di sini di 9697 Bapak Ibu. Jadi di sini ada resisten become support juga. Ya, cukup kuat ya di sini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang belum beli saham Amazon, tertarik untuk beli saham Amazon belum? Nanti besok tunggu koreksi ya. Koreksi ya. Ke area kurang lebih 97 98 sudah boleh ya di sini Bapak Ibu. Ya, untuk melanjutkan kenaikannya. Ya. Dan Bapak Ibu yang sudah beli, nah, target jangka pendek sudah 9,9%-an. Harusnya ada yang sudah lepas, boleh. Clear posisi, tunggu koreksi untuk beli lagi. Koreksinya di berapa, Pak? Nah, saya ukur juga di sini 50%-nya di sini. Saya ngelihat akan tertahan di area 97, 96, 98. Jadi di sini Bapak Ibu boleh lakukan entry beli. Ya. Oke, cukup untuk Amazon. Ada pertanyaan? Saya cek. Tidak ada. Oke, saya sekarang masuk ke Q&A. Tadi ada request untuk saham Meta. Ya. Nah, di sini sudah saya buka tadi.
Ini grafik saham Meta atau Facebook, Meta Platform. Berdasarkan struktur market, ya, di sini sudah valid uptrend. Jadi saham saham Meta Platform ini sudah naik. Nah, strukturnya sudah uptrend. Ya. Nah, di sini sudah lower low, ya, lower high, lower low, terus disinilah awal perubahan dari downtrend ke uptrend, yaitu trendline resisten ini di breakout, ditembus. Yang kedua, lower high-nya ini juga ditembus. Jadi udah valid di sini terjadi perubahan dari downtrend ke uptrend, naik sudah. Hanya jangan dikejar beli. Tadi ada yang masuk juga, Pak, Meta masih bagus untuk dibeli nggak? Kalau saya belum dulu, kenapa? Karena sudah mendekatin resisten. Beli, naiknya presentasenya sedikit, ya. Dikhawatirkan tertahan di area resisten ini. Nah, ini ada area resisten di sini, Bapak Ibu. Nah, jadi lakukan close profit dulu yang beli saham Meta, ya. Nah, terus belinya di berapa? Tunggu koreksi. Oke. Koreksinya di berapa, Pak? Saya ukur dulu. Oke, minimal 38 atau 50, ya. Nah, di sini boleh Bapak Ibu, ya. Nah, kalau saya turunkan daily dulu, ya, biar swingnya terlihat di time frame daily. Nah, ini grafik Meta time frame daily. Nah, swingnya ini low, swing low, ya. Ini bukan swing. Ini, oke, swingnya saya keluarkan dulu semuanya, ya, Bapak Ibu. Ini langsung ke sini. Ya. Jadi minimal ini support 38, jadi ke 167, 168 ini Bapak Ibu, ya. Atau kalau terjadi koreksi nutup gap ke 50%, ya. Jadi kalau tanya area belinya di berapa, Pak? Areanya saya lihatnya di 50 sampai 38 aja ini. Oke. Jadi sabar dulu, pecinta saham Meta yang kemarin beli-beli sudah profit terus. Nah, sekarang sudah mendekati resisten, wait and see, menunggu, minimal tunggu ke support ini, ya. Oke. 167, 168 kurang lebih untuk area beli pertama. Nah, kalau dia mampu tembus, mungkin hanya menutup gap ke support 50%, yaitu 152. 152, 155 boleh area beli. Nah, oke, cukup untuk saham Meta Platform, sudah saya jawab, ya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi untuk saham lainnya? Sudah cukup, ya, tidak ada, ya. Baik, untuk sinyal selanjutnya, ya, kita sudah ada beberapa saham yang kita incar. Nah, kemarin juga kita sudah infokan juga, salah satunya ada 3M. Nah, tapi kita menunggu dulu, ya, karena belum terjadi swing low, ya, masih konsolidasi. Nah, kita menunggu terjadinya swing low, yaitu naik closing di atas 106 lah, ya. Terus ininya di breakout, ya. Nah, syarat perubahan downtrend ke uptrend, trendline pertama ini mampu ditembus, terus terjadi swing low dan tidak mampu membreakout lower low, membentuk higher low seperti ini, higher low, ya. 3M sudah mendekatin, ya. Ini inceran kami. Terus
ada WA masuk, tanya McDonald juga. Di sini saya akan roadmap-nya saya munculin dulu. Jadi McDonald sudah lifetime tertinggi. Nah, kita nggak berani, memang trennya naik. Kita tunggu mendekati support untuk beli. Ya, tapi kalau ini ternyata mampu ditembus, ya berubah jadi downtrend nanti. Ya, boleh short selling. Ya, support dipecah. Ya. Nah, jadi udah kita roadmap, kita bikin roadmap untuk pembuatan sinyal. Ya. Microsoft juga sama. Ya. Sama seperti Google ini, sektor teknologi sudah naik dan mendekati resisten. Ya, sabar dulu. Tapi sudah valid uptrend. Jadi saham Microsoft sudah valid uptrend ya, karena lower low, higher low, higher low. Tinggal tunggu turunan untuk melakukan entry beli. Microsoft nanti saya keluarkan sinyal ya, karena sudah valid uptrend. Saya nunggu koreksian aja nanti. Oke. Cukup Bapak Ibu untuk sore kali ini. Ini ada lagi Facebook gimana Pak? Nah, Facebook sudah saya ya. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan Meta, platform atau Facebook. Nah, jadi untuk Facebook hindarin untuk beli dulu. Kenapa? Karena sudah mendekatin area resisten ini, lower high. Ya, dikhawatirkan beli belum sempat taking profit terjadi koreksi. Ya. Nah, jadi kalau yang sudah beli saran saya take profit karena sudah mau mendekatin masuk ke area resisten. Area resistennya itu 220 kurang lebih ya. Sekarang udah 212 ya. Nah, jadi space kenaikannya ini sedikit daripada dibandingkan koreksinya. Nah, yang incar Meta atau Facebook tunggu minimal ke koreksi 38%, yaitu 168, 169 atau 168 sampai 170 lah ya. Tunggu di sana, sabar dulu. Lama Pak. Ya. Ya, kita lihat aja ya. Candle-nya ini candle mingguan ya, ketika koreksi rata-rata ya. Ini koreksi 1 2 3 minggu. Jadi sabar ya. Tapi ketika ada momentum, jangan nawar lagi kalau saham ya. Karena karakter saham ketika sudah naik susah turun. Ya, sebaliknya ketika turun susah naik, terus lanjut ya. Jadi sabar dulu, yang tanya Meta atau Facebook, sinyal kita keluarkan di area 38 sampai 50, yaitu 170 sampai 150 kurang lebih. Nanti kita keluarkan sinyal. Baik, cukup. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik. Karena tidak ada pertanyaan, terima kasih waktunya yang sudah bergabung, baik yang di live YouTube tadi. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, salam profit.